Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfayanti dari kelompok 3. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit terbesar pada komputer dan merupakan badan yang menghubungkan seluruh unit pada sistem komputer. Dalam komponen PC, mainboard juga sering disebut sebagai mainboard. Juga ada beberapa istilah lain untuk menyebutnya, seperti MOBO atau singkatan MB. Tugasnya pada PC adalah sebagai komponen sirkuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU, prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Adapun fungsi utama mainboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, mainboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, mainboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Mainboard memiliki peran yang paling vital di mana di dalam cara kerjanya mainboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS, Basic Input Output System, chipset, pengatur koneksi input-output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpanan data grafis, prosesor, dan additional card PCI ISA. Sejarah mainboard. Mainboard pertama kali dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II-nya. Sebagai informasi, dulu komponen komputer seperti CPU dan memori ditempatkan pada kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel. Karena sangat repot menghubungkan satu komponen PC dengan komponen lainnya, para pengembang produk komputer punya ide untuk membuat satu tempat khusus untuk menampung berbagai peripheral komputer. Terciptalah suatu papan lebar yang berisi beragam slot sebagai tempat menyatukan komponen-komponen PC. Papan itu dinamai mainboard. Pada pengembangan awal dari mainboard adalah perusahaan Micronis, Mixel, AMI, Hupok, Arsit Teknologi, Elite Group, dan DFI. Selain itu, masih ada beberapa produsen mainboard lain dari Taiwan. Antara tahun 1980 sampai 1990, penggabungan beberapa fungsi periferal ke dalam mainboard mendorong pencitraan mainboard ke dalam bentuk yang makin ekonomis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, semester 5, mata kuliah Hardware atau Perangkat Keras. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Arfayanti, yakni yang pertama, pengertian mainboard. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang memiliki peran utama yang paling vital, di mana di dalam cara kerjanya, motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS atau Basic Input Output System, chipset atau pengatur koneksi input-output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpanan data grafis, prosesor, dan additional card atau PCI dan ISA atau ISA. Selanjutnya, jenis-jenis mainboard. Berikut ini jenis-jenis mainboard atau motherboard yang dikeluarkan Intel berdasarkan series. Yang pertama, Extreme Series, Media Series, dan Classic Series. Selanjutnya, bentuk dan nama mainboard. Yang pertama, Baby AT. Motherboard jenis ini adalah format motherboard
yang digunakan dalam 386 dan 486 komputer pertama. Selanjutnya ATX. ATX ini adalah salah satu jenis dari motherboard yang dapat diubah atau juga di-upgrade ke ATBB. Selanjutnya BTX. Jenis motherboard BTX ini bermaksud mendukung jenis Intel yang dirancang untuk memperbaiki sebuah pengaturan pada komponen sehingga mengoptimalkan sirkulasi udara, akustik, dan juga pengendalian panas. Selanjutnya ITX. Motherboard ITX ini adalah sebuah format dari teknologi informasi extended. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saskia dari kelompok 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Muhammad Yusril. Fungsi perangkat pada mainboard. Konektor power. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Socket and slot power. Terdapat beberapa tipe colokan untuk menancapkan prosesor Anda. Model paling lama adalah SIP. Soket 7 atau populer dengan istilah soket 7. North Brick Controller via FT8751A yang memberikan interface prosesor dengan frekuensi 533 atau 400 MHz yang mensupport Intel Hyperthreading teknologi. Soket memori. Juga ada dua tipe soket memori yang kini beredar di masyarakat komputer. Memang ada juga soket terbaru untuk rambus drum, tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang memakainya. Konektor floppy NID. Konektor floppy NID. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan piranti simpan komputer seperti floppy disk atau hard disk. Konektor ID dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari dua. Satu adalah primary ID dan yang lain adalah secondary ID. Konektor primary ID menghubungkan motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master. Sementara konektor secondary ID biasanya disambungkan dengan piranti-piranti untuk slave seperti CD-ROM dan hard disk slave. AGP slot sport penyelerasi gambar ini mensupport graphic card mode 3.3V atau 1.5V, AGP 4X untuk aplikasi grafis 3D. Short Bridge Controller, Peripheral Controller terintegrasi via FT8235 yang mensupport berbagai I/O fungsi termasuk 2 channel ATA 133 bus master ID controller. Standby power LED. LED ini menyala jika terdapat standby power di motherboard. PCI slot, pengembangan slot PCI 2.2 32 bit in 9i mensupport bus master PCI card seperti SCSI atau card LAN dengan keluaran maksimum 133 MB. Konektor mouse. Konektor hijau 6 pin ini adalah untuk mouse. Port parallel and serial, RJ45 port, jack audio, USB port, VGA port, keyboard konektor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari saudari Nurul Saskia. Cara kerja motherboard. Ketika sebuah komputer dinyalakan power on, yang pertama kali berproses adalah chip BIOS yang akan memverifikasikan komponen yang dipasang sistem FC seperti TV, prosesor, memori, ADD on-chart, dan komponen lainnya. Biasanya semua komponen ini akan dideteksi otomatis oleh BIOS dan disalin dalam list daftar yang dapat dilihat oleh user. BIOS mendapatkan power dari sebuah baterai yang berfungsi ketika komputer dimatikan power off, jadi data yang disimpan pada chip tidak akan hilang. Ketika BIOS selesai memverifikasi informasi dari seluruh komponen yang terinstall, maka tugas akan beralih ke chipset yang mengontrol seluruh drive atau komponen. Pada intinya, motherboard mobe mainboard adalah papan utama atau papan sirkuit
yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Mainboard bisa disebut juga dengan motherboard pada mainboard. Terdapat bagi-bagian input maupun output berupa socket atau slot seperti socket prosesor, slot memori, konektor ID, socket catu, daya slot, peripheral, I/0, port, dan lain-lain. Motherboard ditempatkan di casing dalam kurung kotak komputer balas. Pada umumnya terdapat dua chipset utama yang terdapat pada mainboard, yaitu node-brick mengatur lalu lintas pada prosesor, memori, dan VGA. Short-brick mengatur lalu lintas data selain yang diatur oleh node-brick seperti hard disk, drive optok, back panel, LAN chart, sound chart, dan lain-lain. Chipset mengatur prosesor ketika menginstruksikan atau meminta data memori, transfer dari memori ke HDD, dan komponen I/O yang ada. Chipset yang digunakan pada motherboard berperan sangat vital karena berfungsi mengatur lalu lintas data seperti aliran data dari prosesor ke memori, dari memori ke hard disk, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat fitur-fitur yang diusung oleh motherboard danda seperti dukungan RAID, USB, firewall, dan SATA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian dari kelompok 3. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Istrayani. Perusahaan motherboard membuat dua variasi saluran 32 bit. Variasi pertama dinamakan slot EISA dan yang kedua adalah slot VESA, yang bertujuan mempercepat proses pada grafis adapter. VESA memiliki desain lokal yang disebut dengan VLBus. Char 8 bit dan 16 bit dari desain EISA bisa dipasang pada slot EISA, tetapi hanya akan bekerja seperti sistem lama. Slot EISA berwarna hitam-hitam dan memiliki 3 kanal, sedangkan slot VESA VLBus berwarna hitam coklat dan juga memiliki 3 kanal. Slot ATA dan SATA, Audio Modem Research AMR. Sesuai dengan namanya, slot AMR hanya dipakai oleh modem dengan dukungan audio yang bekerja pada bus 128 bit. Slot AMR berwarna coklat dan berukuran pendek. Connection Network Research CNR. Slot CNR digunakan untuk jaringan yang bekerja pada bus 128 bit. Slot ini berwarna coklat dan memiliki ukuran yang sedikit lebih panjang daripada slot AMR. Slot PCI adalah saluran 32 bit dan 64 bit. Standar lokal bus yang mengikat bus ekspansi langsung ke CPU. Dengan demikian, proses kerja komponen akan lebih cepat karena langsung diakses oleh CPU tanpa melalui komponen lain. Slot PCI berwarna putih dan terdiri dari 2 kanal. Biasanya slot ini digunakan untuk VGA, short seri lama, sound chart, modem chart, TV chart, dan video capture chart. Media penyimpanan hard disk, floppy, CD, DVD terhubung ke advanced. ATA adalah interface standar untuk hard disk dan menggunakan kabel konektor 40 pin. Macam-macam ATA adalah ATA 2, ATA 3, Ultra ATA, ATA 66, ATA 100, dan ATA 133. Sedangkan serial ATA, SATA adalah interface terbaru yang memiliki kelebihan transfer data lebih cepat daripada ATA. Jumper, bentuk yang sederhana dari switch on-off. Umumnya jumper ini berukuran amat kecil dan terbuat dari logam yang terbungkus plastik, di mana biasanya untuk menentukan setting suatu fungsi seperti besaran frekuensi, BIOS, dan lain-lain. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Baiklah, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.